Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Fayad dari Prodi Ilmu Politik kelas C semester 6, mata kuliah Public Speaking. Di sini saya akan mempresentasikan tentang partisipasi politik bagi perempuan. Pada poin pertama, yaitu partisipasi politik perempuan yang ada di Indonesia. Dari segi ideologi dan hak asasi manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, mulai dari kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak memerdekakan pikiran, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk berserikat, hak berorganisasi, dan hak untuk berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Untuk itu, urgensi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah sebagai manusia. Perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dan hak kewajiban yang sama, dan pemerintah adalah ujung tombak dalam merumuskan perlindungan kebijakan bagi perempuan. Pada pemilu 2019, perempuan yang tergabung ke dalam daftar calon tetap sejumlah 3.194 orang. Tentu, hal ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengharuskan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Pada daftar calon legislatif dipenuhi kontestan pemilu tahun 2019, keterwakilan perempuan mencapai 40%. Jumlah di tahun 2019 jumlah terbanyak dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004 sebanyak 11,8%, dengan jumlah 65 orang perempuan dari 550 anggota DPR. Lalu tahun 2009 dilakukan kebijakan afirmasi, yaitu 30% perempuan dan penempatan 1 dari 3 orang. Ternyata memberi hasil yang baik, yaitu 18% dengan jumlah 1 orang dari 560 anggota DPR. Namun pada pemilu tahun 2014, afirmasi plus yang sama memberi hasil yang menurun dari pemilu sebelumnya, yaitu 97 orang dengan presentasi 17,3%. Pada poin kedua ini, saya akan menjelaskan tentang upaya peningkatan partisipasi politik bagi perempuan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu harus dimulai pendidikan dari keluarganya sendiri, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik dalam lingkungan non-formal ini juga harus diterapkan, seperti adanya keterlibatan keluarga dalam mendorong anggota keluarganya untuk mau diajak berdiskusi tentang politik dan tema-tema yang ada di tengah masyarakat saat ini. Keluarga sebagai media atau sarana paling awal ketika seorang perempuan masuk ke dalam dunia politik, dan keluarga juga yang paling pertama menerima atau sebagai wadah untuk kaum perempuan membicarakan persoalan politik. Selanjutnya, yang kedua, perempuan bisa dilatih sejak dari sekolah menengah sampai universitas dengan mengikuti organisasi yang ada di sekolah maupun yang ada di kampusnya. Dengan cara tersebut, secara sadar kaum perempuan telah mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Perempuan banyak berkiprah di dunia politik adalah mereka yang sejak menjadi pelajar sampai mahasiswa telah aktif di berbagai organisasi. Ketiga, dengan cara melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam dunia politik, memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan dalam setiap keputusan-keputusan politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk
ke dalam dunia politik dengan tujuan agar dalam pengambilan keputusan politik, perempuan mempunyai andil di dalamnya untuk memperjuangkan kaumnya. Nah, yang terakhir yaitu memberi pengarahan, penyadaran, dan dorongan kaum perempuan supaya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, mulai dari kampanye, waktu pemilu, ataupun seorang perempuan menjadi calon legislatif, calon gubernur, calon bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Upaya-upaya dalam meningkatkan keterwakilan juga harus didorong agar keterpilihan atau keterwakilan perempuan mencapai 30% di dalam kursi parlemen bisa terpenuhi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.